kalau sudah dikehendaki itu serba ringan, sholatnya itu ringan, sedekahnya itu ringan. Nah kita ini masih berat. Wa inna lakabiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu menjadi orang baik, dipahamkan ilmu agama. Ada tandanya diingini Allah menjadi orang baik. Haus akan ilmu agama dan mudah paham. Nah kita ini termasuk diingini apa tidak? Orang kalau diingini baik, sholat itu merupakan bagian daripada ilmu agama, dibuat senang. Membaca Al-Quran bagian ilmu agama, dibuat senang. Bahaya sekali kalau kita tidak dibuat senang. Kita minta yuridillah, wa may yuridillah. Barang siapa yang dikehendaki Allah bi khairan, menjadi orang baik, yufaqihu fiddin. Dengan doa tadi supaya kita dikehendaki menjadi orang baik. Kalau saya mengamalkan doa itu, panjenengan mengamalkan doa itu berarti sama-sama bisa mengakses. Saya mengamalkan itu, punya aplikasinya, jenengan tidak punya aplikasi, nggak bisa mengakses. Ini sama-sama bisa mengakses nggak? Warka'u ma'arroki'in. Iya, sama-sama bisa mengakses. Kenapa? Karena aplikasi itu langsung dari Allah. Saya minta kepada Allah, mendapatkan dari Allah, panjenengan juga mendapatkan dari Allah. Akhirnya ustadznya paham, jamaahnya paham, nggak ada yang tanya. Paham? Ayo takoo. Kalau sama-sama paham kan tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan itu tandanya nggak paham. Itu bedanya belajar fikih. Acara berikutnya adalah acara tanya jawab. Kalau kita nggak ada tanya jawab karena pakai ilmu hikmah, paham nggak paham wilayah kita dengan Allah, wilayah yang sangat pribadi sekali itu. Kalau tidak paham berarti belum dikehendaki Allah paham. Karena paham itu miliknya Allah. Kita panggil itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kita panggil adalah ya Allah berilah ilmu, ya Allah berilah paham. Kenapa tagnya kok bukan memanggil ustazi? Jadi pada hakikatnya ustadz, guru, trainer itu hanya bisa menyampaikan. Ilmu ini nyampe apa? Tidak. Kan nur seperti cahaya. Kata Imam Syafi'i, al ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya, la yuhda lil asi, tidak bisa masuk kepada orang yang maksiat. Sesuatu yang cahaya itu tidak bisa masuk kepada cermin yang kotor atau cermin yang tertutup. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu punya makna zahir dan batin. Ini tadi bahwa hikmah itu yu'til hikmata mayyasha. Hikmah itu diberikan kepada yang dikehendaki. Ini mayyasa. Tadi mayyurid. Yang dikehendaki. Berarti kalau gitu hak prerogatif Allah. Makanya ada belajar itu harus rendah hati. Kalau mendapatkan ilmu hikmah itu kadang aneh. Dalilnya serupa tapi tidak sama. Punya kandungan makna yang luar biasa. Apa? Al-Quran. Apa? Hadis. Nyambung kan? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yu'til hikmata may yasha. Sama-sama. Sama-sama dikehendaki. Dan bisa khusyuk itu dikehendaki. Makanya terkadang kita bisa, terkadang tidak. Dan kita selalu mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah tolong kehendaki kami ya Allah.
tolong kehendaki kami. Berapa banyak, maaf, orang mengaji tapi sulit menjadi baik karena belum dikehendaki. Dan berapa banyak orang sholat dan dia berkata, saya sholat kok masih gini-gini aja, berarti belum dikehendaki. Orang itu kalau sudah dikehendaki, itu serba ringan, sholatnya itu ringan, datang ke kajian itu ringan, sedekahnya itu ringan. Nah kita ini masih berat, wa inna lakabiro. Dijak ngaji gitu aja, kelopak matanya berat. Untuk mensedekahi ilmu kepada sahabat juga masih berat karena belum dikehendaki. Baik, dari surat Al-Baqarah 169 itu nyambung kepada 167 dan 168. Nah ini, lihat Al-Qur'annya. Ada korelasinya antara 269 ya, 267, 268. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah, sedekahlah yang baik dari apa yang kamu kerjakan. Berarti sedekah itu yang terbaik adalah hasil keringat sendiri. Dari sini sudah nyindir kita enggak? Orang biasanya kalau baksos, yang paling baru apa yang sisa? Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan kepada kamu dari bumi. Wala tayammamul khabisa, janganlah engkau memilih untuk sedekah itu yang jelek. Minhu tunfikuna, terhadap apa-apa yang kamu nafkahkan. Walastum bi akhirihi, padahal kamu itu tidak mau mengambilnya. Illa antughmidu fi, kecuali memicingkan mata. Ini bahasa psikologisnya indah enggak Allah itu? Janganlah engkau itu mensedekahkan sesuatu yang jelek. Kamu sendiri loh enggak mau ngambil, bahkan memicingkan mata. Memicing mata itu berarti sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak disenangi. Gitu kok diberikan orang itu loh. Wa'lamu, ketahuilah, anallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Sambil zikir, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu miskin. Dan ini kalau kita kaitkan dengan berangkat umroh dan haji, pasti ketakutan miskin. Saya itu loh miskin, gak mungkin bisa. Itu setan itu. Gak percaya bahwa kalau anallaha ghaniyun hamid. Wa ya'murukum bil fakhsha, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat keji. Maksudnya memerintahkan kalian untuk miskin. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah itu menyiapkan ampunan dan karunia-karunia. Wallahu wasi'un alim. Demi Allah, Allah itu maha luas dan maha tahu. Lihat saya, ayat 269 itu bicara tentang hikmah. Ayat 267 bicara tentang sedekah. Siapa yang tahu maksudnya apa? Bahwa ilmu hikmah itu harus dibarengi dengan, kalau tidak sedekah nggak akan keluar ilmu hikmah itu. Nggak ada ilmu hikmah itu gratisan itu. Ada mas kawinnya, ada pancingannya, yaitu sedekah. Dan ketika sedekah, setan sibuk nggak, Mas Bri? Sibuk, ojo. Apapun ketika sedekah, pasti setan itu menakut-nakuti kurang, miskin, dan lain sebagainya. Kita selalu belajar, setiap mendapatkan ilmu baru itu buka dengan sedekah. Syukuri dengan sedekah. Nanti akan tersingkap
dalil ayat yang sama, serupa tapi tidak sama itu. Apalagi di tanah suci. Tempatnya penuh berkah. Di sana itu disingkap bagi yang dikehendaki Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.